Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kemudian sholawat bertangkikan salam ke arwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana syafaat beliau sama-sama kita harapkan di hari kemudian kelak. Yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah Ekonomi dan Publik Islam, juga yang saya hormati kawan-kawan sejagat dan seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memberikan penjelasan tentang materi kebijaksanaan fiskal dan belanja negara Islami. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Langsung saja kepada pembacaan materi pertama oleh Saudari Asgifra Hasanah. Baiklah, saya Asgifra Hasanah akan membacakan materi pertama tentang perbedaan esensial kebijakan fiskal dan konvensional dengan Islami. Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara, dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara sendiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam, untuk mengembangkan ini, suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang, dengan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah, sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengeluarkan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Ada beberapa instrumen fiskal yang menjadi alat bagi negara untuk menjalankan perekonomian menuju kesejahteraan spiritual dan material, baik yang disyaratkan secara syariah maupun yang dilakukan sesuai wewenang negara, seperti zakat, kharaj, jizyah, usur yang bersifat wajib, dan infak, sedekah, hibah, wakaf yang bersifat sukarela. Sedangkan ganimah merupakan sebuah hasil yang bergantung pada kemenangan dari sebuah peperangan yang dilakukan oleh. Berikut penjelasannya. Yang pertama, zakat. Instrumen fiskal yang menjadi syarat secara syariah adalah mekanisme zakat. Asumsi awal dari bahasan ini adalah zakat menjadi sistem yang wajib, bukan sistem yang sukarela. Yang kedua, kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah produktif yang dimiliki rakyat. Yang ketiga, jizyah merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara yang bukan muslim yang mampu. Yang keempat, usur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam atau impor. Yang kelima, infak sedekah wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridho Allah semata. Yang keenam, ganimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Yang ketujuh, fa'i merupakan harta kekayaan negara musuh yang telah dikalahkan, didapat bukan melalui peperangan atau medan perang, yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh negara Islam. Baiklah, materi selanjutnya kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan adalah dua konsep yang terkait dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal merujuk pada tindakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Distribusi pendapatan pada gilirannya adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berfokus pada bagaimana pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan fiskal, distribusi pendapatan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya digunakan secara adil dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara secara cerdas dan bijak, serta dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang tepat.
Dalam beberapa sumber, kebijakan fiskal dikategorikan menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi berfokus pada bagaimana pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber lainnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas umum. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Zakat sebagai contoh diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat secara makroekonomi dan membawa kepada peningkatan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam juga mempunyai alat kebijakan fiskal yang baru seperti piramidi kebijakan fiskal yang ada di ekonomi konvensional, tetapi penerapannya berbeda dan memiliki implikasi pembangunan yang dihasilkan yang berbeda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebijakan anggaran belanja negara dalam Islam. Anggaran surplus dan anggaran berimbang. Anggaran surplus artinya pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Adapun anggaran berimbang artinya pendapatan negara sama dengan belanja negara. Islam tidak mengenal anggaran defisit. Dalam sejarah pemerintahan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, ketika jatuhnya kota Mekah, negara mengalami anggaran defisit hanya sekali saja, yaitu ketika akan terjadi perang Hunain. Ketika itu, negara baru berhutang, itu pun utang dalam negeri, kepada penduduk Madinah yang kaya, baik itu dari umat Islam maupun Yahudi, dan bersifat qardu hasan. Artinya Rasulullah berhutang 1000 unta, maka dikembalikan juga 1000 unta tanpa ada tambahan atau riba. 1. Dimensi kemaslahatan umat dalam pilihan sistem anggaran belanja. Sistem anggaran belanja yang efektif tidak sekedar fokus pada pengeluaran pembiayaan, tetapi terselenggara dan tercapainya target-target yang direncanakan. Kaidah-kaidah Islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi publik bertujuan mengendalikan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Kaidah Islam dalam bidang muamalah satu sisi terumuskan secara manual dan bersifat prinsip, sisi lain bersifat teknis yang bersifat lentur atau fleksibel, sehingga dimungkinkan penggunaan ijtihad. Secara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam menentukan kebijakan ekonomi publik sebagai berikut. A. Pembelanjaan anggaran berorientasi pada kemaslahatan publik. B. Alokasi anggaran belanja fokus pada skala prioritas. C. Menghindari masakoh atau kesulitan dan mudarat lebih utama daripada melakukan kebaikan. D. Untuk menghindari kerugian. E. Yang mendapat manfaat harus bersedia menanggung beban dan resiko. F. Bila untuk menegakkan sesuatu yang wajib dipersyaratkan. 2. Klasifikasi alokasi anggaran belanja. Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintahan Islam dapat diklasifikasikan menjadi A. Belanja kebutuhan rutin operasional pemerintahan. B. Belanja umum mencakup pengadaan fasilitas dan barang publik dan pembangunan infrastruktur sosial lainnya. C. Belanja proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat. D. Kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.